Ikhwati wa akhwati fillah, karmani wa akramukumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah Tabaraka wa ta'ala curahkan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah Jalla wa'ala mengumpulkan kita di majelis ilmu taman surga untuk kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan kitab At-Tabarruk ila Anwa'u Ahkam, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kita kesyukuran atas semua nikmat tersebut, karena di sana kita duduk di majelis ilmu adalah sebuah nikmat yang tidak Allah berikan kepada semua orang. Alhamdulillah kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk berkenan sabar duduk di majelis ilmu. Dan ingat jangan cintai ungkapan para ulama terdahulu bahwa man ruziqa syukru lam yahramul qabul, ay lam yahramul qabul. Barang siapa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesyukuran, maka dia tidak akan diharapkan dari al-qabul, az-ziyadah. Man ruziqa asy-syukru lam yahramul ziyadah. Barang siapa yang dikaruniakan kesyukuran oleh Allah Jalla wa'ala, maka Allah tidak akan mengharapkan tambahan bagi dia, karena Allah telah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Salawat dan salam kita hadiahkan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat, tabi'in dan tabi'in, yang kita mohon kepada Allah memberikan keturunan hati di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah wafatkan kita di atas sunnah beliau alaihi wassalatu wa azka at-taslim. Sampai mana kita? Ma yata'allaqu bil mu'minina faqat. Bagian kedua ya, apa yang berkaitan dengan orang-orang beriman saja. Maksudnya aktivitas para malaikat yang berkaitan dengan orang-orang beriman semata. Kalau nggak salah itu ya. Soalnya tadi saya pernah melihat, saya pernah melihat di sini kayaknya. Betul kan? Kita kan masih bicara tentang tugas-tugas para malaikat ya. Kalau nggak salah terakhir kita bahas tentang qabdul arwah, yaitu pencabutan nyawa yang diwakilkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada malakul maut dan juga pembantu-pembantunya, sebagaimana ayat di surat Al-An'am ayat 61, hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarriqun. Baik, kita ambil bagian kedua, nomor tsani, halaman berapa di terjemahan? Bagian kedua, malaikat mencintai orang-orang beriman, pertama di situ. Kemudian malaikat salat terhadap orang-orang beriman, maksudnya mendoakan. Halaman berapa? 117. Jemaah yang dicintai, di sini ada bagian kedua dari aktivitasnya para malaikat, di mana aktivitas ini hanya khusus untuk orang-orang beriman semata, faqat. Apa hal-hal tersebut atau karakter-karakter tersebut? Apa dia? Yang pertama adalah mahabbatul malaikati lil mu'minin, bahwa
mencintai orang-orang yang beriman. Dan cukup sebenarnya sebagai bukti akan cintanya para malaikat akan atau terhadap orang-orang yang beriman, di mana nanti di yaumil akhir malaikat itu akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang beriman. Dan di antara hamba-hamba Allah yang akan memberi syafaat nanti selain para anbiya, ar-rusul, selain juga orang-orang beriman, maka yang akan memberikan syafaat juga malaikatullah, yaitu para malaikat Allah Jalla wa'ala, yang kemudian yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri memberikan syafaat. Ini menunjukkan bahwa malaikat memberikan syafaat nanti untuk orang beriman, terutama yang terjerumus ke dalam jahanam karena dosa-dosa, yang kemudian nanti diangkat dari neraka. Itu diantara yang memberikan syafaat adalah para malaikat. Baik, jadi yang pertama di sini adalah mahabbatul malaikatil mu'minin, bahwasanya para malaikat itu mencintai orang-orang beriman. Faqad ruwiya faqad rawal Bukhari wa Muslimun, telah meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab di sahihaihima, di dalam kitab sahih keduanya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, qala, beliau radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dengarkan nafas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah idza ahabba 'abdan da'a, dalam riwayat lain nada Jibril. Ya, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala apabila mencintai seorang hamba, ya, da'a Jibril, maka Allah Jalla wa ala memanggil Jibril, menyeru Jibril. Faqal, maka Allah berkata, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan dari hamba-hamba Allah. Ya, semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Ya. Gimana nasib kalau kita, ya, bagaimana nasib kita kalau seandainya kita ini bukan termasuk hamba-hamba Allah yang dicintainya, tapi sebaliknya yang dimurkai. Mari, kalau orang-orang yang Allah tidak akan ajak bicara nanti di hari kiamat, ya, wala yukallimuhum Allah yawmal qiyamati wala yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Allah tidak mengajak mereka bicara, dan orang kalau enggak mengajak bicara orang itu menunjukkan dia apa? Dia benci sama orang itu, dia marah besar sama orang itu. Fulan la yukallimu fulanan, si fulan tidak bicara, tidak teguran sama si fulan, berarti dia lagi apa? Marah besar. Bagaimana kalau Allah kata la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah tidak ajak mereka bicara nanti pada hari kiamat, berarti apa? Allah marah besar, murka besar kepada mereka. Ya. Baik. Jadi jemaah sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai hambaku si fulan. Ya. Dia dicintai karena dia mendatangkan sebab-sebab yang bisa mendatangkan cinta Allah, dari mengikuti sunnah Nabi, dari berlaku zuhud di dunia, dia bersuci, dia suka bertaubat, dan yang lainnya. Itu semua mendatangkan cintanya Allah wa ta'ala. Maka ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, aku itu cinta sama hambaku si fulan, si fulana, tolong cintai dia wahai Jibril. Cintai dia, ini perintah titah dari Allah langsung kepada malaikat teragung, terbesar, yang mulia, Jibril alaihissalam. Maka apa yang terjadi? Jibril, ya, adalah pimpinan para malaikat yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah memaksiati Allah dan
Berarti malaikat punya sifat apa? Cinta terhadap siapa? Terhadap orang-orang beriman dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa ahabbahu Jibril, fa yuhibbuhu Jibril. Fa yuhibbuhu Jibril. Maka Jibril mencintai hamba tersebut. Summa yunadi fis sama. Kemudian yang tadinya Allah memanggil Jibril, sekarang balik Jibril yang memanggil di langit itu, yang berteriak di langit tersebut. Yang masih dicintai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini Rasulullah bersabda yang masih dicintai Subhanahu wa taala, memberitahu para sahabat yang biasanya Rasulullah kalau ada perkara-perkara yang penting biasanya perkara-perkara besar biasanya juga beliau berteriak mengangkat suara. Contohnya tatkala beliau mengingatkan manusia tentang neraka, beliau berteriak-teriak sampai 3 kali. Sampai teriakan beliau seolah-olah pakai toa, pakai speaker. Kencang suara beliau, lantang suara beliau di atas mimbar sampai sahabat-sahabat yang lagi sibuk dengan perdagangannya di pojok-pojok pasar itu mendengar suara Rasulullah yang begitu keras, lantang. Inni anzartukumun nar, inni anzartukumun nar, inni anzartukumun nar. Ulang-ulang. Aku memperingatkan kalian akan azab neraka. Aku ingatkan kalian tentang neraka. Aku ingatkan kalian tentang neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah di sini Allah SWT setelah manggil Jibril, bahwasanya Allah katakan aku cinta fulan, maka cintai wahai Jibril, maka Jibril pun memanggil penduduk langit, kalangan para malaikat. Apa dikatakan? Jangan sekali cintai. Jibril berkata, Innallaha yuhibbu fulanan fahibbu. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala telah mencintai si fulan, maka kalian semua penduduk langit di kalangan para malaikat cintai dia. Cintai fulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala Jibril alaihissalam memerintahkan agar semua penghuni langit di kalangan para malaikat mencintai hamba Allah yang telah dicintai tersebut. Fa yuhibbuhu ahlus sama, maka semua penghuni langit, kata-kata ahlus sama, dari para bidadarinya, dari para malaikatnya, dari para dari roh-roh para anbiya yang sudah naik. Roh-rohnya para nabi naik kan sudah. Roh-rohnya syuhada naik enggak? Itu semuanya mencintai, karena lafalnya di sini ahlus sama, semua penghuni langit. Sak-sak kisahnya yang masih hidup juga semuanya mencintai si fulan tersebut. Fa yuhibbu ahlus sama, semua penghuni langit tersebut mencintai hamba Allah yang dicintai tersebut. Summa yudha' lahul qabul fil ardi, kemudian dia diberikan qabul di muka bumi, dalam artian manusia itu suka, senang sama dia, manusia menerima dia. Wong penduduk langit saja sudah menerima dan meridhoi hamba tersebut, bagaimana seharusnya penghuni dunia juga mencintai dan menyukai daripada kekasih-kekasih Allah. Karena orang kalau sudah dicintai oleh Allah berarti dia kekasihnya Allah toh. Dan kemarin dibahas di Istiqlal oleh Syekh Abdul Razak tentang auliya Allah. Mungkin sedikit kekurangannya, tidak langsung dijelaskan secara bahasa kita auliya Allah itu artinya apa. Orang pikirannya wali Allah. Seharusnya langsung diterjemahkan auliya Allah maknanya adalah kekasih Allah. Auliya Allah maksudnya adalah kekasih Allah, orang-orang atau hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, itu auliya, yang memiliki 2 level sebagaimana dijelaskan kemarin. Ada yang mutasidin, sedang-sedang, yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Itu level wali-wali yang sedang-sedang. Mungkin dia di sawahnya dengan cangkulnya, mungkin ibu-ibu dengan cabenya di dapur, kemudian seseorang dengan binatang ternaknya dan seterusnya. Bisa jadi dia adalah wali dari wali-wali Allah, tapi level mutasidin. Ada yang sabiqun, ada yang terdepan, ada yang muqarrabun, wali-wali Allah yang super dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang wajibnya iya, sunnahnya juga iya. Dan itu yang dijelas apa yang ditegaskan dalam hadis Bukhari yang sekali cintai, dan bahkan kemarin dibawakan oleh Syekh, itu yang dinamakan dengan hadisul auliya, hadis para
maut. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, orang hamba-hamba Allah yang telah dicintai oleh Allah, bahkan dicintai oleh para malaikat-malaikat Allah, dicintai oleh penghuni dunia dan seterusnya, tapi ada yang memusuhinya misalnya, faqad adantuhu bil harb, maka aku mengumumkan perang dengan orang yang memusuhi wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian wala yazalu 'abdi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi. Tidaklah seorang hambaku berusaha mendekatkan diri ya dengan amalan-amalan yang aku farduin saja, yang wajib-wajib saja, yang fardu-fardu doang. Ya, maka itu lebih aku cintai, kata Allah. Maka tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang aku fardukan. Maksudnya tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku yang paling aku sukai dan paling aku cintai kecuali yang aku fardukan dan aku wajibkan atas mereka. Menunjukkan bahwa ini level wali pertama, bahwa yang hanya mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, dia juga kekasihnya Allah, tapi level yang muqtasidin, yang sedang-sedang. Ada wali-wali Allah yang lebih dari itu, yang sabiqun, yang muqarrabun, yang lebih dekat lagi. Rasulullah SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi tersebut, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku berusaha mendekatkan diri kepadaku selain yang fardu adalah pakai yang sunnah-sunnah. Setelah yang fardu dia berusaha menambah amalannya selain yang fardu dengan nawafil, yang sunnah-sunnah. Dia mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Hatta uhibbah, sampai aku benar-benar mencintai dia. Level kecintaannya lagi lebih tinggi lagi dibandingkan kalau sekedar dia melakukan yang fardu doang. Ya, sampai aku benar-benar mencintai dia, kata Allah. Fa idza ahbabtuhu, dan aku kalau sudah cinta kepada seorang hamba yang melakukan yang fardu dengan yang sunnah, digabung dua-duanya, faraidahu wa sunnanahu, digabungkan dua-duanya. Ya, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yubsiru yasma'u bihi. Aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatan yang dia akan melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, yang akan menjadi tangannya yang dia memukul dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kaki yang dia berjalan dengannya. Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, apa maksud Allah akan jadi penglihatan, Allah akan jadi pendengaran, Allah akan jadi tangan, Allah akan jadi kaki buat seorang hamba yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala itu? Apa maksudnya? Ada tafsir ada beberapa penjelasan di antara ulama. Ada yang mengatakan makna yang pertama adalah bahwasanya Allah akan menjaga anggota-anggota tadi, mata, telinga, kaki, tangan. Allah akan memelihara anggota-anggota tersebut agar tidak menyentuh yang haram. Jelas maksudnya ya? Itu makna Allah akan jadi apa? Penglihatan, kemudian pendengaran, jadi tangan, jadi kaki. Maksudnya apa? Allah akan menghindarkan anggota tersebut. Mata dihindarkan dari melihat yang haram. Telinga Allah hindarkan dari mendengar yang haram. Kaki Allah haramkan dari melangkah ke tempat yang haram. Tangan Allah haramkan dari apa? Allah hindarkan dari meraba dan menyentuh yang haram. Itu makna pertama, yaitu Allah hindarkan anggota tersebut dari yang haram. Kemudian yang kedua, ada lagi yang menafsirkan maknanya bahwasanya Allah akan jadi kaki, tangan, akan jadi mata, jadi telinga. Maknanya annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan apa, jelas sekali cintai dengan Allah Subhanahu wa taala, akan menjaga, memelihara daripada anggota tersebut. Dalam artian matanya sehat walaupun dia sudah tua, tapi Masya Allah matanya dijaga oleh Allah karena dia hindarkan dari yang haram dan melihat yang haram. Kemudian juga telinganya, pendengarannya disehatkan walaupun sudah tua, tapi masih pendengarannya luar biasa. Nabi kita SAW, karena beliau tidak pernah memaksiati Allah Jalla wa'ala sampai akhir hayat umur 63 tahun, beliau sallallahu alaihi wasallam sehat pendengarannya. Kemudian juga jangan sekali cintai Subhanahu wa ta'ala, Allah akan jaga tangannya tersebut dari celaka, dari kelumpuhan, dan seterusnya. Kemudian Allah juga akan jaga kakinya agar apa? Agar tidak lumpuh, agar tidak stroke, agar tidak berpenyakit dan seterusnya. Allah akan pelihara dengan
sebab dia apa? Menjaga hal-hal yang atau amalan-amalan yang fardu dan ditambah pula dengan yang sunnah jemaah sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala. Anda mungkin pernah menceritakan kepada antum mungkin ketika kita masih di yang perumahan itu dulu apa namanya itu? Masjid apa? Yusuf Fozin ya namanya. Itu pernah saya ingat sebutkan bahwasanya apa? Muhibbuddin At-Tabari yang berumur 100 tahun ketika dia pergi apa jemaah? Ketika dia pergi tanazzuh rihlah bersama murid-murid beliau untuk menghilangkan kepenatan dari murid-murid beliau. Beliau ajak murid-muridnya untuk pergi rihlah dan beliau pembesar mazhab Maliki rahimahullah taala. Dia ajak murid-muridnya dan beliau sudah berumur 100 tahun, subhanallah. 1 abad umurnya. Maka apa jemaah sekalian cintai? Ya. Ketika dia berjalan menuju ke Jabal Abi Qubais, antum tahu Jabal Abi Qubais ya? Ya, yang ada di dekat Ka'bah. Ya, Jabal Abi Qubais dia ajak murid-murid untuk tanazzuh, ya. Untuk rihlah, maksudnya untuk jalan-jalan dan seterusnya. Maka apa? Ya, ketika mereka di perjalanan terhadang oleh sebongkah batu yang lumayan tinggi, itu semua murid-muridnya yang muda-muda itu menghindar dari batu tersebut. Milih jalan yang ya entah ke kanan, entah ke kiri. Tapi subhanallah, Muhibbuddin At-Tabari umurnya berapa tadi? Ya 100 tahun itu kayak kijang aja dia loncat itu batu. Pelan, santai saja dia loncat itu batu. Menjadikan murid-muridnya itu pelongo. Kalau sekarang mungkin orang akan bertanya, itu suplemennya apa ya Pak Ustaz? Ya. Minum apa ya dan seterusnya, kok bisa loncat batu setinggi itu? Maka setelah sampai di Jabal Abi Qubais, mereka duduk-duduk. Seorang di antara muridnya Muhibbuddin At-Tabari bertanya dengan mengatakan, Ya Syekhana ra'ayna minkal yawma ajiba ay ajaba. Hari ini kami melihat sesuatu yang aneh dari engkau wahai imam. Ya. Yaitu apa? Bahwasanya ketika kita berjalan dihadangi oleh batu, bongkah batu, kami menghindar dari batu itu karena nggak bisa loncat. Tapi kok santai saja meloncatin batu itu kayak mengalahkan anak-anak muda dan seterusnya, kayak atletis saja dan seterusnya. Ya, rahasianya apa wahai imam? Kok bisa gitu kan? Maka simpel jawaban beliau. Dengarkan kata beliau. Ya, inna hadhil a'dha kulluha, sesungguhnya anggota badan ini semuanya lillah. Miliknya siapa? Miliknya Allah. Anak kelihatan kurang mood ya menghadapi macet. Ya. Nanti tidak tahu ada apa tadi. Jadi jangan sekali cintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna hadhil a'dha lillah, kulluha lillah. Ini anggota badan semuanya milik Allah. Kaki, tangan, ya, mata, telinga, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hafidnaha ya 'anil harami fi as-sighari fa hafidhaha Allah lana fil kibari 'anil 'atabi, kata beliau. Kami berusaha menjaga anggota ini, mata, kaki, tangan, telinga. Kami jaga dia ketika kecil, mulai dari kecil kami jaga dia dari perkara-perkara yang haram, tidak melihat yang haram, tidak mendengar yang haram, tidak nyentuh yang haram, tidak melangkahkan kaki ke tempat yang haram. Kami jaga anggota tersebut dari yang haram. Maka wajar kalau Allah jagain anggota badan ini sekarang setelah kami apa? Setelah kami tua dari kelumpuhan, dari kelemahan. Wah, sudah 100 tahun tapi kok masih kencang gitu yang cintai. Ini menunjukkan obat ya kepikunan, obat daripada supaya kita enggak lumpuh di masa tua, supaya enggak ya keropos dan seterusnya. Subhanallah, obatnya adalah jemaah jaga amalan-amalan fardu dan amalan-amalan sunnah. Ya, itu jemaah sekalian cintai dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa banyaknya muncul berbagai jenis penyakit ya, berumur sekian sudah penyakitan. Ini karena banyaknya dosa-dosa kita jemaah sekalian cintai dan masih kurangnya kita dalam menunaikan amalan-amalan fardu dan amalan-amalan sunnah. Ya, adapun yang ketiga kata Imam Syukani, makna Allah akan jadi penglihatan, pendengaran dan apa? Jadi tangan, jadi kaki. Maknanya adalah annallaha yubariku fi hadhil a'dha. Bahwasanya Allah akan memberikan keberkahan bagi anggota tersebut. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya manusia yang paling berkah anggota badannya adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena badannya selalu diletihkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu
maka yang membacakan adalah istri tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha, membacakan muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Namun tatkala ketika harus diusapkan ke badan Rasulullah, tubuh Rasulullah dari bacaan tersebut, Aisyah pakai tangan dia sendiri atau pakai tangan Rasul dituntut untuk mengusap? Tangannya Rasulullah dipegang, kemudian dia diusap seperti ke badan. Barokah dan Rasulullah. Kenapa kita banyak musab perut kita? Sakit, udah suruh bacain kalau Fatihah punya usap kan nggak sembuh. Kenapa? Suka pakai maksiat tangan. Ya, itu jelas kita. Nah, kemudian ikhwati wa akhwati rahmani wa akramakumullah. Lanjutan hadisnya saya lanjutkan sedikit akhiri. Bahwasanya apa? Rasulullah Allah SWT berfirman, "Wala in ista'adani la u'idzanna." Kalau hamba-Ku itu minta perlindungan kepadaku, maksudnya hamba yang aku cintai, kekasihku itu yang menjaga amalan fardu dan sunnah itu, kalau dia minta pertolongan atau minta perlindungan kepada saya, aku pasti lindungi, kata Allah Jalla wa'ala. Wala in sa'alani la u'tiyanna. Sebelumnya dikatakan kalau hamba-Ku yang aku cintai itu, kekasihku itu, waliku itu yang menjaga fardu dan sunnah itu, dia minta sesuatu kepada, pasti aku kasih, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih ngeri lagi, Allah berfirman, "Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu kataraddudi fi qabdi nafsi 'abdin mu'min." Aku itu enggak pernah merasa bimbang, kata Allah, kecuali dalam suatu keadaan, yaitu apa? Ketika harus mencabut nyawa seorang mukmin. Ini kan hamba-Ku salehah, mukminah baik. Duh, gimana ya, dicabut apa tidak? Taraddadtu, kata Allah. Aku taraddud, bimbang, cabut sekarang atau enggak? Cabut sekarang. Ya, menunjukkan Allah cinta kepada hamba-hamba, kepada kekasih-kekasihnya, sampai-sampai pas mau nyabut nyawanya saja Allah taraddud, bimbang, cabut sekarang apa nanti ya? Ini yang ngomong Allah dalam hadis qudsi, cerita karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, bahwasanya apa? Para malaikat itu cinta kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Kemudian yang selanjutnya, salatuhum 'alal mu'minin. Bahwasanya para malaikat itu salat terhadap orang-orang beriman. Maksudnya salat di sini apa, jemaah? Di akhir pembahasan, di akhir di situ dikatakan, ya, wassalatu minal malaikati lil mu'minin bima'na du'a wal istighfar lahum. Itu makna salat di sini ya. Ya. Kalau antum pegang bahasa Arabnya, di sini dikatakan salatuhum 'alal mu'minin. Kalau diterjemahkan apa artinya? Ustaz. Taqillah ya Ustaz. Enggak nyadar ada Syekhul Islam di sini. Allah Akbar. Karena langsung hilang sekitar Ustaz. Desa terbesar. Lanjut Ustaz. Kayak terang. Apa maksudnya? Kira-kira Ustaz. Ya, ada bingung ngomong apa lagi. Tadinya ngantuk, sekarang jadi gak ngantuk, Ustaz. Ya, jadi salatuhum 'alal mu'minin, maknanya di sini dijelaskan di akhir di situ adalah apa? Bima'na du'a wal istighfar lahum, yaitu mereka mendoakan, para malaikat itu sibuk mendoakan, ya, dan mengistighfarkan untuk orang-orang yang beriman. Jemaah sekalian cintai Allah SWT. Ya. Jadi salatuhum 'alal mu'minin, mereka itu mendoakan untuk orang-orang yang beriman. Dan sudah mungkin pernah kita tegaskan kata Imam Ibnu Battal rahimahullah taala bahwa ya, da'watul malaikatu mujabah. Bahwasanya dakwahnya para malaikat itu pasti dikabulkan. Sebagian manusia ajib, dia senang minta doa kepada si ustaz fulan, alim fulan atau kiai fulan, minta
rakus minta doa kepada manusia yang nggak maksum. Ya enggak? Walaupun namanya kiai maksum, nggak maksum. Ya. Tapi dia rakus minta doa kepada ya kiai tersebut, ustaz tersebut, doain biar begini. Ya. Kenapa mereka tidak lebih rakus semangat untuk meraih dan mendapatkan doanya para hamba-hamba Allah yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, ya, dan mereka senantiasa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksum para malaikat, enggak ada ceritanya malaikat bermaksiat kepada Allah. Bahkan dalam hadis Bukhari, apabila Allah memerintahkan seorang malaikat misalnya, maka apa? Langsung mereka kepakkan sayapnya segera untuk melaksanakan perintah Allah, enggak pakai lelet. Ya, subhanallah. Itu cuma sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita semangat dapat doa dari orang saleh, kita juga harus lebih rakus tamak untuk mendapatkan doa dan istighfarnya makhluk-makhluk Allah yang suci, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah wa ta'ala. Yaitu siapa? Al-malaika. Akhbarana sallallahu alaihi wasallam ta'ala, ya. Lihat di sini, akhbarana, ya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam anna al-malaikata tusalli 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini menjadi bukti bagi kita bahwasanya para malaikat itu, ya, salat terhadap orang-orang beriman. Di antaranya adalah bahwasanya apa? Adalah bahwasanya, ya, para malaikat itu bersalawat kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam Al-Ahzab, ya, Allah berfirman di ayat 56, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Ya. Berarti ini menunjukkan malaikat ini salat terhadap orang-orang beriman, dan yang mengambil urutan pertama di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin pernah saya sampaikan atau bahwa ayat ini sebagai pengabadian daripada cerita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Maka apa? Tatkala Rasulullah sallallahu, ya, sampai di Sidratul Muntaha, maka beliau mengucapkan ucapan tahiyyah, yaitu ucapan apa? Penghormatan, ya, kepada Allah Jalla wa Ala sebagai penguasa, ya. Di langit sana Allah, Rasulullah SAW mengatakan at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Ya, penghormatan, pemuliaan untuk Allah, ya, was-salawat wat-thayyibat, pujian dan, ya, apa yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi kita ucapkan, ya, pertama kali ketika jadi pendatang di langit sana. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab mengatakan, ya, maksudnya ketika Rasulullah mengatakan at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, ya, maka apa? Jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, apa kelanjutan tahiyat itu? Ya, assalamu alayka ayyuhan nabi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi. Ya, kesejahteraan, keselamatan, ketentraman bagimu atasmu wahai nabi. Ya. Itu siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ternyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak mau kesejahteraan dan keselamatan itu hanya spesial untuk beliau. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Enggak mau. Maka beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, jangan ya Allah, jangan buat aku saja salamnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Itu kan tahiyat kita, ya. Ya, ketika tasyahud, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Enggak ya Allah, keselamatan itu kesejahteraan itu untuk kami semua dan hamba-hamba yang saleh, hamba-hambamu yang saleh. Ya. Ya, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Menunjukkan Nabi kita sayang sama kita, jangan sekali cintai Allah Subhanahu wa taala. Semua Nabi nyebrang di atas sirat nanti, ya Rabbi sallim sallim, Rabbi sallim sallim. Selamat, takut para nabi itu, keselamatan dirinya sendiri, mengkhawatirkan. Selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Nabi kita, ummati ummati. Subhanallah, sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali cintai. Kemudian, ya, baru dikatakan apa? Ketika assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, maka apa? Jibril alaihissalam bersaksi
dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Jika mendengar dialog seperti itu antara Allah dengan siapa? Ya, dengan Nabi kita sallallahu Jibril bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Kemudian apa jelas sekali cintai? Semua malaikat di langit itu berselawat dengan mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya sebagaimana yang kita baca. Ini diabadikan cerita ini, ya, kisah ini, perjalanan ini, dialog ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Ahzab ayat berapa tuh? Ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tapi yang jadi syahid kita adalah apa? Bahwasanya apa? Bahwasanya para malaikat di sini bersalat, ya, maksudnya berselawat kepada siapa? Kepada Nabi. Maksudnya mendoakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian apa? Wa tusalli 'alal mu'minin. Begitu juga apa? Malaikat-malaikat itu bersalat, ya, bersalawat kepada orang-orang yang beriman, ya. Aidan juga, ya. Apa dalilnya? Yaitu, ya, surah Al-Ahzab ayat yang ke-43, Allah berfirman, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Huwallazi yusalli 'alaikum. Ya, coba dibaca artinya. Dialah Allah yang memberi rahmat kepadamu dengan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Ya, dikatakan di sini huwallazi yusalli 'alaikum. Dialah Allah yang yusalli 'alaikum. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yusalli 'alaikum, berselawat atas kalian, dalam artian menyanjung kalian, ya, memberikan rahmat kepada kalian, ya. Wa malaikatuhu, begitu juga siapa? Para malaikat Allah. Untuk siapa? Untuk orang beriman. Berselawat para malaikat itu untuk orang-orang beriman. Maksudnya memohonkan rahmat, memohonkan, ya, ampunan untuk orang-orang beriman. Itu makna selawatnya para malaikat kepada orang-orang beriman. Jangan sekali cintai. Untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Kegelapan ini selalu merupakan apa? Merupakan bahasa daripada al-kufur. Selalu kekufuran itu dibahasakan apa, jemaah? Zulumat, itu kegelapan. Dan biasanya iman itu dibahasakan dengan apa? Nur, yaitu cahaya. Ya, berarti untuk mengeluarkan kalian dari gelapnya kekufuran kepada terang benderangnya apa? Keimanan, cahaya iman. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Allah sangat sayang terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian dijelaskan di akhir, wassalatu minal malaikati lil mu'minin bima'na du'a wal istighfar. Dan salatnya para malaikat untuk orang-orang yang beriman maknanya adalah apa? Doanya mereka dan istighfarnya mereka untuk orang-orang yang beriman. Jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya diizinkan membawakan sedikit beberapa perkara atau amalan-amalan yang bisa menjadikan para malaikat itu atau menyebabkan malaikat itu doain kita dan mengistighfarkan kita. Apa di antara amalan tersebut jangan sekali cintai? Akhir ini sangat penting karena kita rakus dapat doanya dan istighfarnya para malaikat. Kita harus tahu apa sih amalan-amalan yang bisa mendatangkan daripada apa? Daripada doanya dan istighfarnya para malaikat. Di antaranya adalah intizar shalah ba'da shalah, yaitu menunggu apa jemaah? Menunggu waktu salat setelah salat. Yang paling pendek apa? Maghrib sampai Isya. Agak panjang dikit zuhur sampai asar. Ya tak? Ya. Tapi kayaknya enggak ada yang Isya sampai subuh. Ada? Luar biasa. Inna li ainika alaika haqqan. Matamu punya hak ya untuk diistirahatkan. Baik. Ala kulli hal intizar shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah salat. Ada yang mengatakan bahwa begitu selesai salat dia harus diam di tempatnya, Pak. Dia diam berzikir, baca Quran, istighfar, ya, muhasabatun nas dan seterusnya di tempat dia salat tersebut. Enggak
mungkin pindah duduk, itu juga masih kena dalam hadis tersebut. Paham maksudnya? Ya, selama dia berada di masjid, dia keluar dari masjid, walaupun dia tidak duduk di tempatnya asli. Ada yang memang mengatakan dia harus duduk di tempat dia duduk tersebut. Begitu dia selesai sholat maghrib, misal, dah pindah dari situ, di situ dia sampai isya. Tapi Allah Taala, ya, saya lebih condong, walaupun dia berpindah, selama dia di masjid menunggu waktu isya, misalnya, dia masuk dalam hadis ini. Hadisnya apa jemaah sekalian cintai sunnah Taala? Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim bersabda, hadis ini populer sekali, sering ya telinga kita dihiasi oleh hadis ini. Innal malaikata tusalli ala ahadikum ma dama fi majlisihi ay fi musalla. Ya. Taqul, malaikat itu berkata, berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ma lam yuhdith. Ya. Kata Rasulullah, sesungguhnya para malaikat itu ya senantiasa berselawat atas salah seorang di antara kalian, madama fi majlisi. Maksudnya salawat di sini apa tadi? Mendoakan dan memohonkan istighfar selama seorang di antara kalian tetap di tempat duduknya. Ini jadi dalil sebagian riwayat ini dan lafal ini jadi dalil sebagian yang mengatakan apa? Dia harus diam di majlisnya, tempat dia duduk dari maghrib itu dia harus diam di situ. Ya. Ada yang berpendapat demikian. Ya, jangan sekali cintai. Ya. Kemudian apa? Taqul, apa kata malaikat? Berdoa, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, apa? Ampuni dia ya Allah. Ya, ampuni dia. Allahumma arhamhu. Ya Allah apa? Ya Allah, rahmati dia. Limpahkan rahmat-Mu kepadanya, kepada hamba tersebut yang duduk menunggu salat itu ya Allah. Ya, ma lam yuhdith. Selama dia tidak apa? Berhadas. Ya. Selama dia tidak berhadas, berarti dia berusaha untuk menjaga wudhunya dari isya, dari maghrib sampai isya. Ya. Dan selama dia duduk juga dia harus melihat adab-adab yang lain ketika berada di masjid. Tak boleh dia tasbih, ya, apa namanya ini? Merajut jari jemarinya, ya. Tasbih dilarang, ya. Kemudian apa? Ya. Selain tidak boleh dia tasbih kecuali mungkin qiraah ya. Qiraah istilahnya setiap qiraah istilahnya ya. Maka itu diperbolehkan. Paham ya? Qiraah itu tidak masalah. Enggak masuk dalam larangan qiraah, enggak masalah. Yang dilarang itu apa? Tasbih ya. Seperti itu. Ya. Kemudian jangan karena pegel akhirnya duduknya apa? Nyender pakai tangan kiri. Aduh, capek gua nunggu gitu. Ya, nyender pakai tangan kiri tidak boleh. Adab-adab ya. Karena apa? Pernah Rasulullah SAW lewat dalam hadis Abu Daud. Pernah Rasulullah SAW lewat di hadapan laki-laki yang laki-laki itu duduk tapi tangan kirinya dia nyandar pakai tangan kirinya ke belakang seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan, apa yang membuatmu duduk dengan cara duduknya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi duduknya orang-orang maghdubi alaihim yang dimurkai itu dengan apa? Nyandar ke kiri. Ya, apa ke belakang pakai tangan kiri. Ya, dilihat adab-adab. Sibukkan diri dengan zikir, doa, baca Quran sampai datangnya di isya yang masih cintai atau maksudnya sholat yang berikutnya. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, shaful awal. Sebab-sebab yang menjadikan malaikat itu akan berselawat kepada kita dalam artian mendoakan kita, mengistighfar kita, di antaranya adalah shaful awal, yaitu berusaha untuk bersaf di saf yang pertama. Ya, dalilnya adalah hadis Abu Daud dan Nasa'i. Rasulullah bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil awwal." Dalam riwayat lain, ya, yusalluna 'ala as-saffil muqaddam. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat. Ya, maksudnya malaikat berselawat di sini mendoakan dan mengistighfarkan. Ya, untuk orang-orang yang berada di mana? Sufuf al-awwal, yang berada di saf yang pertama. Dan hadis Rasulullah SAW begitu populer di telinga kita, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik safnya laki-laki adalah paling
Kalau semuanya punya prinsip kayak gitu, nanti saatnya di lapangan jadi baik. Ya, baik. Kemudian jangan sekali cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita singkat saja. Yang selanjutnya adalah yang bisa menjadikan seseorang itu mendapatkan salat, ya, atau salawat dari malaikat, doa dan istighfarnya para malaikat, yakni apa jemaah? Talabul ilm, menuntut ilm. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga dari pintu ilmu. Allahumma amin. Ya, pintu surga berapa? 8. Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwasanya apa? Al-jannatu laha thamaniyatu abwab wan naru laha sab'atu abwab. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, surga memiliki 8 pintu, sedangkan neraka memiliki berapa? 7 pintu. Ya, memiliki 7 pintu. Ya, dalam hadis yang sahih, ketika orang selesai dari berwudu dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini hadis Bukhari, ditambahkan dalam riwayat yang lain, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, maka apa balasannya? Futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, akan dibukakan bagi dia pintu surga yang 8. Bebas masuk dari yang mana? Luar biasa. Hanya berdoa habis, ya, habis wudu, luar biasa. Dan enggak harus pakai angkat tangan. Ya, itu cuma seperti SWT. Ya. Sekali lagi yang menunjukkan pintu surga itu 8, sedangkan pintu neraka 7 kata Rasulullah. Kata Allah dalam Al-Quran, laha sab'atu abwab. Bahwasanya neraka itu memiliki berapa? Memiliki berapa? 7 pintu. Dan kata Imam Az-Zahabi, pintu neraka yang paling membuat, paling mengerikan, paling menyedihkan, paling ngeri, paling pokoknya paling membuat orang ketakutan, dan yang paling ngeri itu adalah pintunya az-zunat waz-zawani, pintunya para pezina laki-laki, perempuan dan berzina laki-laki. Itu paling ngeri kata Imam Az-Zahabi. Sampai penghuni neraka di semua tingkatan itu sudah tersiksa dengan api neraka, dalam neraka itu tambah lagi mereka tersiksa dengan sebab busuknya bau az-zunat waz-zawani, bau busuknya perempuan pezina dan perempuan laki-laki pezina. Ini ungkapan dari Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Ya, Imam Al-Khattab, yang beliau mengatakan, Imam Az-Zahabi juga mengatakan bahwasanya apa? Ya, kemaluan yang pezina laki-laki dan perempuan itu nanti dicambuk terus menerus. Waliyadzubillah. Dan Umar bin Khattab pernah berkata, ya, mengingatkan kita, aksiru dzikran nar, kata Umar, banyak-banyak kalian mengingat neraka, fa inna harraha syadid, sesungguhnya panasnya neraka itu luar biasa, keras panasnya neraka tersebut. Ya, tidak ada panas di atasnya lagi, yang dinamakan dengan hamiyah, tidak ada lagi panas di atasnya. Panas, harruha syadid. Kemudian apa? Wa qa'ruha ba'id, kata Umar, dan keraknya jahanam itu dalam sekali. Antum ingat hadis Muslim ketika Rasul duduk dengan para sahabat, tiba-tiba terdengar suara wajibah itu dentuman yang sangat keras. Ya, tadruna ma hadza? Kalian tahu ini suara apa? Kata para sahabat, Allah Rasulullah, Allah dan Rasul lebih tahu. Hajarun rumiya bihi fi nari jahannam. Ya, mundu sab'ina, ya, kharifan ay sab'ina sana ay sab'ina kharifan. Ini adalah apa? Suara batu yang dilempar ke dalam neraka jahanam sejak 70 tahun yang lalu. Hinaha, hinaha, apa kata Rasulullah SAW? Hinaha yantahi ila qa'riha. Baru dia sampai ke mananya? Ini setelah 70 tahun baru nyampe ke mana? Ke keraknya, kata Rasulullah SAW. Wa tasma'una wajibataha, sehingga kalian mendengar suara dentumannya. Dalam sekali, betul kata Umar, qa'ruha ba'id, keraknya neraka itu sangat dalam sekali. Wa maqami'uha hadid, dan pecut-pecutnya jahanam itu adalah dari besi yang panas. Dengan itu dibunuh kemaluannya pezina. Kemudian jamaah yang dicintai dengan Allah SWT, jadi ada pintu disebut dengan pintu ilmu. Karena Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Berarti di antara pintu-pintu surga itu ada pintu ilmu, ada pintu sedekah, ada pintu puasa, saum, rayyan, ya. Dan
dan yang lain, ada pintu jihad dan seterusnya. Yang keren itu ada satu orang hamba Allah dipanggil dari semua pintu. Kalau kita kan nggak tahu dari pintu yang mana nanti. Ada satu orang hamba dipanggil dari semua pintu surga. Seolah-olah pintu surga itu rebutan. Ya, penjaga-penjaga pintu surga itu rebutan. Ya, sini saja, lewat sini saja, lewat pintu sini saja. Siapa gerakan orangnya? Siapa orangnya? Sayujannabu al-atqa. Orangnya adalah yang dijuluki Quran dalam surah apa tuh? Al-Lail, yang dijuluki dengan al-atqa, orang yang paling takwa. Ya. Dari kaum mukminin, dari umat Muhammad ini yang paling takwa siapa? Abu Bakar. Allah yang bilang dia itu wasayujannabu al-atqa. Sebagian ulama menafsirkan atqa maksudnya siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Ciri-cirinya atqa ini siapa? Bagaimana cirinya? Alladzi yu'ti ma'lahu yatazakka. Orang atqa ini, orang paling takwa ini Abu Bakar, ciri-cirinya adalah yu'ti ma'lahu yatazakka. Dia memberikan hartanya apa? Yatazakka, berzakat, bersedekah, dermawan. Bahkan dulu banyak budak-budak yang masuk Islam disiksa sama tuannya seperti Bilal yang beli dan memerdekakan siapa? Abu Bakar. Sampai ketika Bilal disiksa oleh Umayyah, oleh tuannya, ya, dan dilihat oleh Abu Bakar dan ditawar oleh Abu Bakar, kemudian dinaikin lagi harganya dan seterusnya, beliau tetap beli oleh Abu Bakar. Dan dikatakan kemahalan ini mah saya nggak beli, nggak dibeli sama Abu Bakar. Sampai dalam sebagian ulama sejarah menjelaskan bahwa sampai Abu Bakar mengatakan kalau seandainya Bilal itu tidak bisa saya beli kecuali dengan sebongkah emas seberat Bilal, saya akan beli dia tetap. Berarti luar biasa kedermawanannya siapa? Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala. Siapa? Loadingnya siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Kemudian jemaah sekalian cintakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari pintu ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata," dalam hadis Abu Daud dan Tirmidzi, dalam hadis yang panjang ya, dari jalan sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Bahwasanya apa? Rasulullah bersabda, "Innal malaikata la tadau ajnihataha ridaan," dalam ayat ridaan li talibil ilm. Ridwan bima yatlub. Bahwasanya sesungguhnya Allah, ya, sesungguhnya para malaikat itu mengepakkan sayapnya. Ada 5 tafsir para ulama tentang apa makna tadau ajnihataha. Macam-macam maknanya. Ada yang mengatakan malaikat membantu mereka untuk mendapatkan ilmu. Ada yang mengatakan para malaikat itu tawadhu kepada penuntut ilmu. Ada yang mengatakan para malaikat itu apa? Ya, para malaikat itu mengepakkan sayapnya, membentangkan sayapnya menaungi penuntut ilmu. Ya. Ada yang mengatakan tadab maknanya dia lepas sayapnya, wa tajlis fi majalis. Dia lepas, malaikat itu melepas sayapnya dan dia duduk bersama apa? Sebagian ulama menafsirkan dia lepas sayapnya dan dia ikut duduk di majelis ilmu bersama orang-orang yang menuntut ilmu sambil mendoakan, memohonkan rahmat, memohonkan ampunan. Kita nggak nyadar saja di sekeliling kita sekarang ada para malaikat. Nanti ada kok hadisnya ya. Ada pembahasannya kalau nggak disana, kalau nggak salah ada. Yang pun apa sih? Oh, ini bisa kok. Ya, ada poinnya nanti kita bahas insyaallah taala. Nah, sampai jelas sekali cinta Rasulullah SAW jelaskan dalam hadis tentang sambutan Rasulullah SAW terhadap para penuntut ilmu yang datang, beliau menyambut penuntut ilmu dengan mengatakan apa? Marhaban bi talibil ilm. Setelah itu beliau mengatakan bahwasanya apa? Ya, sesungguhnya para malaikat itu membentangkan sayapnya untuk penuntut ilmu. Itu apa? Sampai yarkubu ba'duha ba'dha. Malaikat itu saling apa jemaah? Saling tumpang tindih, saling tindih seperti itu, mengepakkan sayap tumpang tindih kayak gitu. Sampai langit pertama, mentok langit pertama mereka itu tumpang tindih, mengepakkan sayapnya untuk orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Kenapa jemaah? Dia senang, dia demen sama orang ngaji para malaikat itu yang duduk di majelis ilmu. Ya, itu jemaah yang sejuta. Nanti kita bawa hadisnya secara lengkap insyaallah. Kemudian ikhwati wa fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yang bisa mendatangkan atau menjadi sebab para malaikat itu mendoakan kita, mengistighfarkan kita, di antaranya adalah ta'limun nas khair, yaitu mengajarkan manusia kebaikan. Dan ini bukan hanya tugasnya ustaz. Ya, antum punya ilmu sedikit apa yang antum miliki, ajarkan di kantor, kasih tahu orang tentang sholat, tentang wudu yang
berupa ilmu ini yang sekali cintai sesuai dengan ya kemampuan masing-masing. Oleh sebab itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah berfatwa bahwasanya apa? Hukum amar ma'ruf nahi munkar zaman sekarang, menyebarkan yang ma'ruf, menyerang manusia dari munkar, hukumnya zaman sekarang kata beliau fardu ain, sama kayak wajibnya sholat bagi setiap individu. Wajib ala qadri taqatih, tapi dengan batas kemampuan masing-masing. Yang bisa nulis lewat tulisannya, yang bisa hanya sekedar fotokopi selebaran sekasih tetangga tentang jilbab, tentang apa, itu semua sebarkan ilmu. Mengajarkan manusia akan al-khair, mengajarkan manusia kebaikan dan seterusnya. Ya, ya. Masing-masing di majalnya, maksudnya sesuai dengan proporsinya dan seterusnya, sesuai dengan kemampuannya, dan silahkan sebarkan ilmu ini. Apa masalahnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Kenapa beliau katakan amar ma'ruf zaman sekarang nahi munkar zaman sekarang sudah wajib bagi setiap individu sesuai dengan kadar kemampuannya, menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan, wajib harus ya hukumnya. Kenapa? Simpel jawaban beliau. Alasan beliau kenapa kok jadi wajib bagi setiap individu? Li'anna al-ma'ruf li'anna al-munkar aktsar min al-ma'ruf. Karena di zaman sekarang yang munkar itu lebih banyak daripada yang apa? Dari ma'ruf. Betul tidak? Yang munkar lebih banyak dari yang ma'ruf. Kalau enggak semua kita ambil bagian, siapa yang bisa diharapkan dengan sekolah? Ya. Tapi ingat sesuai dengan batas kemampuan. Ya. Kemudian jamaah yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya tentang keistimewaan, apa maksudnya tentang bahwasanya para malaikat akan mendoakan dan berselawat, akan mengistighfarkan orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan muallimun nas al-khaira, ya, tentang orang-orang yang mengajarkan tentang orang-orang yang mengajarkan apa yang sekali cintai, tentang orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Rasulullah SAW bersabda, innallaha wa malaikatihi, ya, wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, ya, itu apa yang sekali cintai, wa ahlus samawat, ada sambungannya, wa ahlus samawat, dan juga penghuni langit, ya, yang ahli ilmu mengatakan, ya, bahwasanya apa, penghuni langit di situ dari para malaikatnya, para bidadarinya, ya, al-wildanul mukhalladunnya dan seterusnya, calon-calon ya, pemuda-pemuda, remaja-remaja yang jadi khuddam, jadi pembantu-pembantu nanti di surga dan seterusnya. Itu semuanya dari penghuni langit yang sekali cintai. Bahkan dikatakan roh-rohnya para anbiya, roh-rohnya para syuhada yang telah naik ke langit, itu juga apa yang naik ke langit, itu semuanya apa? Ya, mendoakan. Yang sekali cintai, berselawat dalam artian mendoakan kepada siapa? Ya, kata Rasulullah bahkan hatta namlatu fi jiha wa hatta al-hur, ya, hatta namlatu fi juhriha wa hatta al-hur, bahkan sampai semut yang ada di lubangnya, bahkan beliau masyaallah ya, beliau mengambil percontohan dari makhluk yang kecil pada yang besar sampai yang besar, ya, wa hatta an-namlatu fi juhriha, sampai semut yang ada di lubangnya, semut kecil toh, wa hatta al-hur, kata Rasulullah dalam riwayat hitam di jawfil ma, sampai pun ikan paus, ikan yang besar kan? Sampai pun ikan paus yang besar yang ada di laut itu apa kerjaannya jemaah sekalian cintai dengan Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastaghfiru lahu ya man fis samawati wa man fis samawati, la yastaghfiru lahu ya man fis samawati wal ardi, ya, hatta namlatu fi juhriha wa hatta al-hut, ya, fi jawfil ma. Itu apa? Itu semuanya mengistighfarkan buat siapa kata Rasulullah? Li muallimin nas al-khair, bagi manusia yang mengajarkan apa? Bagi orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Maka sekali lagi ini kabar gembira buat mereka para ulama, ya, para doa, kabar gembira bagi mereka bahwasanya semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai semut, sampai ikan yang besar, ikan paus, itu semuanya memohonkan ampun untuk mereka yang mengajarkan manusia kebaikan. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, karena manfaatnya kan mutaaddi. Ibadah ngajar ini kan mutaaddi, jemaah. Maksudnya apa mutaaddi itu? Nular, ya enggak? Kemaslahatannya tidak hanya untuk siapa? Kalau orang sholat, ibadah, itu masalahnya untuk dia doang toh? Ya, khassati nafsi, dalam artian buat dia sendiri maslahatnya. Tapi kalau orang ngajarin ilmu, itu manfaatnya gimana?
luar biasa cuma dicintai Allah SWT. Ya. Dan yang namanya pengajar ilmu, maksudnya yang namanya orang berilmu dalam Islam sangat dimuliakan. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai subhanallah ada seorang pujangga dari Mesir namanya Ahmad Syauqi. Dalam syairnya dia pernah berkata apa jemaah? Ya, dikatakan qum lil muallimi wa waffihi tabjila kada al muallimu an yakuna rasula. Walaupun ini agak lebay sedikit gitu ya. Apa dikatakan? Qum lil muallimi wa waffihi tabjila kada al muallimu an yakuna rasula. Berdirilah engkau kepada sang pengajar, sang gurumu itu, berdirilah engkau. Walaupun hal seperti ini tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya apa? Kalau Rasulullah SAW lagi masuk masjid, misalnya sedangkan para sahabat lagi duduk di masjid, maka ada yang akan berdiri menyambut Rasul, dia juga suka. Kecuali kalau habis pulang safar, perjalanan jauh lama nggak ketemu, nyambut dia berdiri semua. Boleh tidak? Boleh. Ya, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyambut Sa'ad bin Mu'adz, ya, ya. Itu jangan sekali cintai SWT, tidak masalah. Ya. Atau kondisi-kondisi lain yang mungkin habis berpisah lama dan seterusnya, misalnya, maka kita berdiri menyambut, tidak masalah. Tapi setiap hari ketemu maksudnya ustadz kita satu komplek sama kita, sholat ke masjid tiap hari sama kita, ya kalau dia masuk langsung berdiri, sama berdiri, itu takutnya kita membuka pintu-pintu hulu, pintu-pintu berlebih-lebihan. Sedangkan ulama salaf berkata, inna min awsa'i awdiyatil batin al-ghulu fil afadil. Inna min awsa'i awdiyatil batin al-ghulu fil afadil. Sesungguhnya seluas-luas pintu atau seluas-luas lembah kesesatan itu adalah apa? Seluas-luas lembah kebatilan itu adalah apa? Ketika orang gulu kepada orang-orang yang dianggap, ya, gulu kepada orang-orang yang dianggap apa? Kiai, ustaz, alim, ulama, itu dia sedang membuka lembah apa? Dia sedang membuka pintu atau lembah kebatilan yang luas. Dia masih cintai dengan Allah Subhanahu wa taala. Antum ingat Ibnu Mas'ud ketika diekorin kan sama murid-murid ketika Abu Musa al-Asy'ari laporan bahwasanya ada orang tahlilan, takbir, tasbih, tasbih, takbir, tahlil, ya berapa kali? 100 kali dengan gerigil. Ingat kan? Kalau saya tidak keliru hadis Baihaqi ya Ustaz ya. Ya, subhanallah. Maka apa? Ya, ketika Ibnu Mas'ud diekorin sama murid-muridnya, beliau berbalik dan marah. Ya, "Malakum tasiruna min khalfi?" Kenapa kalian jalan di belakang saya, ekorin saya? Beliau marah-marah mengatakan, "Irji'u, pulang kalian." Ya, apa kata beliau? Innaha, ya, innahu. Apa kata Rasulullah? Apa kata Ibnu Mas'ud? Innahu fitnatun litabi' wa dhillatun lil matbu'. Sesungguhnya ini adalah apa? Fitnah buat yang mengikuti, yang ngiringin. Kalian buka pintu-pintu fitnahin, pintu-pintu gulu kalian buka ini. Wa dhillatun lil matbu', dan kehinaan buat yang diikuti. Oh, kalau orang diikuti muridnya banyak, itu kan merasa pemuliaan buat dia ya. Kalau Ibnu Mas'ud merasakan itu penghinaan buat beliau. Subhanallah, disuruh pulang. Kalau sekarang kan kalau bisa disambut kata assalamualaikum, ya, ada kan kayak gitu. Sahabat berbaris. Anak pernah terpenjara mengisi kajian, tidak tahu kemana, kesini atau kemana, dicondet juga, nggak bisa keluar. Sampai depan gerbang tuh lama sekali menyambut kedatangan Habib. Lama, ini diedit. Jadi lama sekali. Ini kita cek pengalaman pribadi. Itu nggak susah keluar karena mereka rapat di depan gerbang itu. Taruh kursi pula, udah taruh kursi berdiri nyambut gurunya Habib dengan tampang yang luar biasa gitu kan. Akhirnya karena saya udah terlambat banget, mereka nggak duduk-duduk, ya sudah saya buka aja gerbang, permisi Pak. Anak pede aja jalan. Habib datang luar biasa gitu, anak pede aja jalan sendiri. Subhanallah. Penyambutannya meriah luar biasa. Ya. Bahkan dulu kebiasaan di pondok-pondok ya tradisional, kalau guru datang masuk kelas berdiri semua. Ihtiram hayu katanya. Jadi ini dulu ada jedanya. Ihtiram, penghormatan. Diam sejenak sampai gurunya betul-betul duduk di atas kursinya begini, baru bilang hayu katanya. Ayo. Jadi baru dia duduk murid. Allah musta'an. Ada aja ya. Kayak di tentara aja gitu. Di pesantren semua orang luar biasa.
ini adat-adat yang Allah Ta'ala tidak ada asal-usulnya. Baik. Kemudian yang harus dicintai Allah Ta'ala sampai apa tadi? Oh iya, sampai bahwasanya ahli ilmu itu dimuliakan dalam Islam, luar biasa. Sampai tadi Ahmad Syauqi itu mengatakan bahwasanya berdirilah engkau untuk sang alim, orang yang berilmu. Fihi tabjila, sempurnakan penghormatanmu kepada dia, orang yang berilmu itu. Hampir antum ingat Ibnu Abbas ketika apa? Ketika datang ke pintu rumahnya Zaid bin Thabit untuk menuntut ilmu dan terterpa oleh debu sampai semong-sameng nggak jelas tampangnya, sabar menunggu gurunya keluar. Ketika Zaid bin Thabit keluar, dituntun kontaknya oleh dia. Maka dia mengatakan, kenapa kau nggak suruh orang datang memberitahu, biar aku saja yang datang kepada engkau, hai anak pamannya Rasul, jangan kau yang datang kepada saya. Maka siapa? Ibnu Abbas mengatakan, al-ilmu yuta, ilmu itu didatangi. Seharusnya antum yang datang ke rumah saya, bukan saya yang datang ke sini, ya kan? Ya. Jadi al-ilmu yuta, ilmu itu didatangi, ya. Dan beliau ketika menuntun kudanya siapa? Kudanya atau menuntun ontaknya Zaid bin Thabit, ya. Ketika Zaid bin Thabit mencegah jangan, maka dia katakan hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Kami disuruh oleh Rasulullah untuk berbuat kepada alim kami kayak gini, menghormati, memuliakan mereka. Seperti ini kami disuruh. Tapi Zaid bin Thabit pintar juga. Dia bilang sama Ibnu Abbas, mudda yadak, tolong julurkan tanganmu Ibnu Abbas. Bingung dia, julurin aja gitu tangannya Ibnu Abbas. Apa yang dilakukan Zaid bin Thabit? Dijabat tangannya Ibnu Abbas, dicium gitu kan. Maka apa? Kenapa kau lakukan itu? Hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti Rasulina. Kami juga disuruh untuk berbuat seperti ini, maksudnya memuliakan ahlul bait, ya, disuruh kami untuk memuliakan ahlul bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya bahkan kalau saya tidak keliru, Syekhul Islam Taimiyah juga menjelaskan bahwa ada sebagian keluarga ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dicium tangannya oleh siapa? Oleh sebagian sahabat. Dan ini menunjukkan tidak masalah kita mencium tangan guru kita, ya, tapi nggak harus pakai bolak-balik, ya. Mencium tangan guru kita atau mencium tangan orang tua kita ditauqi oleh ihtiram untuk menghormati, memuliakan, tidak masalah. Dan ini masuk dalam kategori uruf salih. Karena uruf itu ada istiadat itu ada yang salih, ada yang baik tidak bertentangan insyaallah dengan syariat, ada yang fasid bertentangan dengan apa? Ada istiadat yang fasid, yang rusak, yang bertentangan dengan syariat. Baik. Kemudian apa dikatakan? Kadal muallimu an yakuna rasulah. Nyaris pengajar itu, orang alim itu, orang berilmu itu, nyaris dia jadi apa? Nyaris dia selevel dengan para nabi. Di mana apa? Aktivitasnya kan sama, mengajarkan manusia kebaikan, ya kan? Para rasul kan mengajarkan, wa yu'allimuhumul kitab, terus mengajarkan, kerjaannya mengajarkan. Para ulama, para ahli ilmu juga itu, kerjaannya mengajar. Makanya dikatakan oleh dia, nyaris orang yang berilmu itu derajatnya akan sampai kepada derajatnya para nabi, walaupun itu gak akan mungkin dia masuk dicintai, tapi nyaris karena memang kerjaannya sama, ya. Kemudian dia masuk dicintai karena Allah Taala. Yang selanjutnya yang bisa mendatangkan salawat, doa dan istighfarnya para malaikat adalah apa? Ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah taala, lihat, ma shalla alayya ahadun salatan, menunjukkan bahwa selawat kepada Rasulullah SAW, ya, selawat kepada Rasulullah SAW ini juga akan menjadikan para malaikat berselawat kepada kita yang berselawat kepada Nabi. Paham maksud saya enggak? Jadi kalau kita berselawat kepada Rasulullah, ya, itu apa? Para malaikat akan berselawat kepada kita. Apa kata Rasulullah? Ma shalla alayya ahadun salatan. Tidaklah seorang berselawat kepadaku, ya, satu kali saja dia berselawat, misalnya, illa sallat alaihi malaikah, ya, madamat yusalli alayya falyuksir 'abdun fi dzalika aw ya falyukillu 'abdun fi dzalika aw yuksir, kata Rasulullah. Bahwasanya apa? Tidaklah seorang berselawat kepadaku sekali saja, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali malaikat itu akan berselawat kepada dia selama dia berselawat kepada. Selama seseorang berselawat kepada Rasulullah, maka apa? Malaikat juga terus berselawat buat orang yang berselawat tersebut. Yang sekali cintai. Ya. Ya, bukan hanya Allah yang berselawat buat orang-orang yang berselawat kepada Rasul, tapi para
berselawat kepada Rasulullah, para malaikat juga akan berselawat. Maknanya adalah memohonkan ampun, memohonkan rahmat untuk kita, mendoakan kita. Kemudian juga di antara yang bisa mengundang selawatnya para malaikat untuk kita, doa dan istighfarnya mereka adalah apa? Sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, "Ma min muslimin ya'udu musliman." Tidaklah ada seorang muslim menziarahi seorang muslim yang sakit. Kapan itu? Ghudwatan, dia keluar menziarahi di waktu pagi. Illa shalla alaihi kan berapa? 70,000 malaikat. Jemaah orang sakit itu ada 70.000 malaikat ngekorin kita sambil ngapain jemaah? Selawat. Kita diiringi. Antum keluar dari pagi hari itu, berziarah menjenguk seorang saudara kita yang sakit lillah, bukan karena ada maksud lain, tapi lillah diziarahi saudaranya tersebut. Keluar di pagi hari itu dia diekori oleh 70.000 malaikat. Diiringi oleh 70.000 malaikat. Apa kerjaannya malaikat tersebut? Kerjaannya apa? Berselawat kepada orang tersebut, mendoakan dan mengistighfarkan kepada orang yang menjenguk tersebut. Dia masuk cintai ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berangkatnya pagi, maka sampai kapan malaikat itu mengistighfarkan, mendoakan? Sampai sore. Kalau dia berangkatnya sore, kata Rasulullah, sampai kapan dia berselawat malaikat 70.000 itu? Sampai kapan? Sampai subuh. Subhanallah. Luar biasa. Padahal di malam hari orang kan ngorok tidur tapi malaikat yang 70.000 ini terus berselawat kepada orang tersebut. Subhanallah. Makanya wajar kalau sebagian salam itu nangis. Karena lupa, nggak ada di kepala saya. Hanya dihianati oleh hafalan. Bahwasanya apa yang sekali cintai? Bahwasanya seorang salam itu menangis di hadapan murid-muridnya, ketika dia mengatakan bahwasanya betapa beruntungnya manusia Betapa beruntungnya manusia dia tidur nyenyak dengan tidurnya, tapi ada hamba-hamba Allah yang tidak berhenti mendoakan dia. Yaitu siapa? Para malaikat. Kok enak banget orang beriman Dia tidur pun ada yang berselawat mendoakan dia. Subhanallah, sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa? Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan nanti di surga dia mendapatkan kharif. Kharif itu kata para ulama yaitu buah yang tinggal makan. Buah-buah yang tinggal dimakan, yang sudah istilahnya sudah dipanen kalau bahasa kita ibarat itu tinggal makan. Kharif, subhanallah, bagi dia nanti di dalam surga. Hadis itu dikeluarkan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Itu jemaah sekalian cintai karena Allah Tabaraka wa taala. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan, sebenarnya banyak tapi ini saya akhiri. Bahwasanya di antara yang menjadikan atau bisa menjadikan malaikat itu mendoakan kita, mengistighfarkan kita, berselawat kepada kita adalah apa yang dihasankan oleh Imam Al-Albani dalam sebuah hadis, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu berselawat, senantiasa berselawat untuk siapa? Orang-orang yang makan mutasahhirin. Makan apa? Makan sahur. Makanya Rasulullah memerintahkan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian. Sesungguhnya dalam sahur itu ada barakah. Jadi tidak bangun untuk makan sahur itu bukan ajang buat kuat-kuatan nampang anak semalam enggak sahur tapi Masya Allah saya kuat sampai sore katanya. Itu orang mengandung sunnah. Maka hendaknya dia bersahur walaupun hasa-hasaya minal ma' ibaratnya hanya meneguk satu teguk air ibaratnya, tetap dia harus sahur dengan mencintai. Karena dalam sahur itu ada barakah kata Rasulullah SAW. Dan makan sahur itu antum selama makan sahur itu walaupun kita ngantuk berapa watt gitu mata dan seterusnya, itu Masya Allah ada yang sibuk sedang mendoakan kita, mengistighfarkan kita. Siapa? Para malaikat. Rasul yang bilang. Dan dihasankan hadis oleh Imam Al-Albani rahimahullah bahwasanya sungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa berselawat buat siapa? Orang-orang yang makan sahur. Baik. Kemudian yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala, waqad akhbarana Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ahadits 'adidah an salatil malaikati ala ashabi ba'd
apa yang dijelaskan di buku ini dikatakan bahwa setelah datang hadis-hadis yang banyak dari Nabi SAW tentang salawatnya para malaikat buat orang-orang yang melakukan sebagian amalan-amalan saleh. Dan tadi amalan-amalan saleh yang tadi kita sampaikan itu yang dimaksud jam sekali kita, namun tidak disebut di kitab. Mungkin terlalu panjang kalau disebut juga. Jim yang selanjutnya, istighfaruhum lil mu'minin wa du'aihim lahum. Bahwasanya para malaikat itu apa? Yang jin. Istighfaruhum lil mu'minin, bahwasanya para malaikat itu selalu memohonkan apa? Ampun buat orang-orang beriman, wa du'auhum lahum, dan mereka berdoa untuk orang-orang yang beriman. Ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, takadus samawati yatafattarna min fawqihim wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi illa ala innallaha huwal ghafurur rahim. Silakan baca artinya. Hampir langit-langit itu, silakan. Hampir saja langit pecah dari sebelah atasnya karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Rabb-nya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Ya, memohonkan ampun di sini pakai fi'il mudhari' jemaah. Yastaghfirun, senantiasa memohonkan ampun. Buat siapa? Buat siapa? Liman fil ardh, buat siapa saja yang ada di muka bumi. Kita tinggal di mana nih? Di bumi, jelas kalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, ala, ketahuilah oleh kalian, innallaha ya huwa al-ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha apa? Maha ghafur, maha pengampun, dan rahim, maha penyayang. Ada ayat yang semisal dengan ayat ini yang sekali cintai, yaitu apa? Surah Ghafir ayat 7-9, ada juga di kitab. Ya. Surah Ghafir ayat 7-9. Apa kata Allah? Ya, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlah. Ya, yaitu hamba-hamba Allah yang memikul 'arsy. Ya, kan ada malaikat-malaikat memikul 'arsy ya. Yang salah satu di antara malaikat-malaikat pemikul 'arsy itu Allah kasih dia rupa seperti apa kata Rasul? Yang tahu tak kasih dia? Salah seorang di antara siapa yang jawab tadi? Iya. Di antara malaikat pemikul 'arsy itu ada yang Allah serupakan dia seperti ayam jago. Ya. Ya, yang ujung cakarnya itu menancap di apa? Di lapisan bumi yang paling bawah. Kemudian kepalanya itu di atasnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah terserah dia ya mau menyerupakan makhluknya kafir, terserah dia. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dalam surah Al-Mu'minun Allah berfirman, Allah itu enggak boleh ditanya tentang perbuatannya. Sebaliknya makhluk yang wajib, maksudnya makhluk yang ditanya tentang apa? Tentang perbuatan mereka. Jadi nggak boleh, kok malaikat dibikin diserupakan seperti itu? Ya itu maunya Allah. Ya, seperti kematian nanti di hari akhirat diserupakan seperti apa coba? Domba. Lah kok seperti domba? Nggak ada yang lain apa yang lebih keren gitu? Nah itu kan maunya Allah. Kita nggak bisa protes. Allah serupakan seperti apa? Domba, kemudian disembelih, diletakkan antara surga dan antara neraka, kemudian disembelih kematian tersebut. Maka nggak ada lagi yang namanya mati karena mati udah disembelih. Maka dikatakan kepada penghuni surga, khuludun bila maut, penghuni surga kalian kekal, nggak ada mati buat kalian. Kemudian neraka juga sama, ya ahlan nar, khuludun bila maut, wahai penghuni neraka kalian kekal, nggak ada mati buat kalian. Waduh, ngeri. Ya, yang percikannya jahanam itu kata Allah dalam surah Al-Mursalat, percikannya saja. Kan kalau api dunia percikannya kecil-kecil kayak kecil-kecil. Bagaimana percikannya jahanam kata Allah dalam surah Al-Mursalat? Inna tardi bisyararin kal qasr. Percikannya itu kayak apa? Gede.
ikannya jahanam itu kayak apa? Kayak istana. Bom. Di situ mereka apa? Dilepak, disiksa. Waliyahzubillah. Kamu ini apa enaknya? Ya. Waliyahzubillah. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah katakan di sini bahwasanya apa? Ya. Alladzina yahmiluna al-'arsy. Malaikat-malaikat yang memikul 'arsy, wa man haula, dan yang ada sekeliling 'arsy. Kita tahu 'arsy makhluk Allah paling besar. Makhluk Allah paling besar, paling berat itu adalah apa? 'Arsy yang dicintai. Maka wajar kalau pemikulnya juga gede. Antara ujung daun telinganya sampai bahunya berapa? 700 tahun perjalanan. Antara ujung daun telinga sama bahunya doang 700 tahun perjalanan. Bagaimana dari tanduknya sampai telapak kakinya? Berapa lama itu? Allah Subhanahu. Ya. Kemudian yusabbihun, mereka senantiasa apa? Bertasbih. Nah, sering saya sampaikan bahwa ya zikir favoritnya para malaikat itu apa? Tasbih. Zikir favoritnya para malaikat itu adalah tasbih. Jemaah sekalian cintai kepada Ta'ala. Makanya di antara doa kita kalau dengar suara petir itu apa? Subhanalladzi, menunjukkan bahwasanya mereka malaikat itu senantiasa bertasbih kepada Allah. Kita katakan apa? Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikah. Berarti malaikat bertasbih selalu ya. Wal malaikatu min khifati. Sedikit pertanyaan yang menggelitik, insyaallah sudah sering antum dengar. Itu sebenarnya petir itu suara apa itu? Kalau di masyarakat kita kan apa? Awan ketemu sama awan tabrakan, jedor, gitu ya. Kata orang ya di masyarakat kita. Ya, jadi awan itu saling timpang tindih tabrakan dan sebagainya menimbulkan suara dan seterusnya katanya. Benar gitu. Yang sebenarnya perhatikan. Yang sebenarnya ya telah datang dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya hadis Bukhari dalam Adabul Mufrad. Bahwasanya apa? Dari Musa ibnu Abdul Aziz qala haddatsani al-Hakim qala haddatsani Ikrimah bin Abbas anna Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu kana idza sami'a sawta ar-ra'd qala subhanalladzi sabbahat lah. Ya, kemudian qala inna ar-ra'da, lihat Ibnu Abbas bilang ini jawaban dari ulamanya sahabat bukan dari kiai ya. Ini ulamanya sahabat langsung yang jawab. Itu suara petir itu sebenarnya suara apa yang sekalian cintai? Beliau menjelaskan inna ar-ra'da malak. Sesungguhnya suara petir itu adalah apa? Adalah malaikat yang yan'iqu bil ghaib, yang meneriakkan apa? Hujan. Ya. Kama yan'iqu ar-ra'i bi ghanami, sebagaimana seorang pengembala neriakin kambing-kambingnya. Ya. Dan hadis ini hasan, dihasankan Imam Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Adabul Mufrad. Dan Imam Ahmad Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi dari jalan Ibnu Abbas juga bahwasanya apa yang sekalian cintai sunnah taala, ini yang lebih mantap lagi. Riwayatnya, aqbalat yahudun ila Rasulullah sallallahu pernah mau dites sama orang Yahudi. Orang-orang Yahudi datang, karena antum tahu orang Yahudi itu mengetahui sebagian ilmu kenabian tak? Kata, orang Yahudi datang. Faqalat, maka mereka berkata, akhbirna ma hadha ra'd. Muhammad, coba kamu kasih tahu kami. Ini petir apaan sih? Suara apa sih Muhammad? Ya, dites Nabi kita. Maka beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, malakun min malaikatillah muwakkalun bis-sahab biyadihi mikhraqun min nar yazjuru bihi as-sahab yasuquhu haitsu amarahu Allah. Keren banget jawabannya Rasulullah SAW. Jadi petir itu atau geluduk dan semisalnya itu kata Rasulullah SAW adalah apa? Adalah malaikat dari malaikat-malaikat Allah yang diwakilkan oleh Allah untuk mengurus awan, untuk menggiring awan. Yang di tangan malaikat itu ada mihrab, alat, jenis alat seperti apa kata para ulama? Seperti Ibnu Athir berkata, bahwasanya mihrab itu jenis alat seperti buntelan kain. Antum masa kecil suka nggak saling tabok-tabok sama teman pakai buntelan kain? Yang ngomong di depan antum
macam-macam canggih insyaallah. Kalau mau coba, mari kita bertarung. Dulu masa kecil saya suka itu, ya, bertarung sore-sore itu menjelang maghrib. Itu apa? Kain dibuntel-buntel, tahu nggak? Yang sarung dibuntel-buntel sampai kecil ujungnya kayak batu gitu, taklek, kita perang-perangan gitu, seru. Mirip-mirip begitu namanya mihrab itu. Dengan seperti itu, ya, alat yang mirip seperti itu, malaikat apa? Mengusir daripada awan tersebut, ya, dipecut-pecut, diusir-usir untuk dia turunkan hujan di tempat yang Allah perintahkan. Jelas ini? Ini yang lebih tepat dan dijawab oleh Rasulullah SAW sendiri. Dan jawaban beliau ini melerai daripada keyakinan yang ada. Oh, guntur petir itu, ini macam-macam. Di antara yang ada di masyarakat kita setahu itu apa? Pemahaman yang menyebar. Dia apa? Gesekan awan katanya ya. Ya macam-macam. Tapi itulah jawaban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak yang membuat anak agak gimana ya membaca ayat ini jemaah. Ya, membaca surah Ghafir ayat 7-9 ini, 7-9 ini. Yang membuat saya berpikir itu apa? Bahwa wa yu'minuna bihi, dan para malaikat itu beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ana mau tanya antum, tolong jawab yang benar. Antum selama baca Quran dari awal sampai akhir, pernah nggak antum dengar malaikat minta ampun buat diri mereka sendiri? Ada nggak ayatnya, surah apa, ayat berapa? Yang tahu tak kasih dunia Indonesia saya kasih. Ada nggak ayatnya dalam Quran? Malaikat itu minta ampun buat diri mereka sendiri. Ya Allah, ampuni kami para malaikat. Ada nggak itu? Jangan ragu-ragu dong jawabnya. Kalau ragu-ragu berarti itu nggak baca Quran. Gimana? Ada nggak ayat para malaikat minta ampun buat dirinya sendiri? Jawabannya nggak ada. Subhanallah. Ya gimana mau minta ampun, mau kagak berdosa? Ya kan, nggak ada dosanya. Nggak ada ayat menunjukkan para malaikat itu mohon ampun untuk diri mereka sendiri. Karena mereka nggak punya dosa, akhirnya apa? Sudah kesibukan mereka mohonin ampun buat orang lain. Ya, mohonin ampun buat orang lain. Yaitu siapa? Kita. Dimintakan ampun kepada Allah oleh para malaikat. Kita, subhanallah. Ya, nggak ada malaikat mohon ampun untuk dirinya sendiri, tapi buat orang lain. Buat siapa? Lilladzina amanu. Mereka mohon ampun buat orang-orang beriman. Tidak ada dikatakan di sini lil apa yastaghfiruna li anfusihim wa lilladzina amanu. Mereka mohon ampun untuk diri mereka sendiri dan orang-orang beriman. Enggak ada, hanya untuk orang beriman. Ya. Ya. Kemudian apa? Rabbana wahai Rabb kami wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Nah, ini tawasulnya malaikat. Ketika mendoakan kita, mengistighfarkan kita, mereka bertawasul dengan dua sifat Allah. Apa jemaah di situ sifat Allah? Dan ini adab dalam berdoa sekaligus diajarkan. Bahwasanya apa? Kalau kita berdoa, kalau bisa kita tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah yang husna. Ya. Yang mulia, sifat-sifatnya yang mulia. Nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat Allah yang mulia. Kita tawasul. Di sini malaikat ngajarin kita. Apa tawasulnya mereka? Mereka bertawasul dengan sifat Allah, rahmah dan ilmu. Apa katanya? Rabbana wahai Rabb kami wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Dipuji dulu Allah, disanjung dulu Allah. Engkau luas rahmatmu ya Allah, ilmumu luas ya Allah. Disanjung dulu tau? Ya, ini tawasul. Ya, dan ini syariatkan kita. Apa setelah bertawasul kepada Allah dengan dua sifat rahmat dan ilman, ya, maka apa? Baru disebut doanya faghfir. Ya Allah ampuni. Ampuni. Siapa? Lilladzina tabu. Buat mereka yang bertaubat. Jadi ya Allah, orang taubat itu untung banget ya. Ya. Orang taubat itu untung, dia bisa lepas dari dosa. Di sisi lain dia apa? Dia diistighfarkan oleh siapa? Oleh orang malaikat. Bukan saja dia yang proaktif minta ampun kepada Allah, ternyata ada yang mendukung dia dan memohonkan ampun, mendoakan dia, yaitu para malaikat yang masih dicintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mohon berikanlah ampunan buat mereka yang bertobat ya Allah, ya, wattaba'u sabila,
jahim. Ya Allah, selamatkan mereka dari azab neraka jahim. Ini di antara nama-nama neraka, yaitu jahim. Yang paling ngeri apa tadi? Jahannam. Ada saqar, ya, ada lagi lawa, ada lagi hawiyah. Ya tak? Nama-nama daripada neraka. Tapi yang ngeri, yang paling ngeri adalah apa? Jahannam. Diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wa adkhilhum, Rabb kami, masukkanlah mereka jannatu adn, jannatu adn, masukkan mereka ke dalam surga ya surga adn, allati wa'adtahum, yang Engkau janjikan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, yang lebih ngeri lagi di sini, para malaikat enggak hanya mendoakan individu tertentu, tapi siapa juga didoakan jemaah? Wa man salaha min abaihim, bapak-bapak kita, nenek moyang kita yang telah berlalu meninggalkan kita juga dimohonkan ampun oleh siapa? Oleh siapa? Oleh para malaikat. Tapi gak bisa jadi dalil. Kenapa kamu gak pernah doain orang tuamu? Sudah diwakili sama malaikat. Pasti kita dimohon. Dalil itu mana? Ini wafir kata dia. Ya, tetap kita juga harus mendoakan siapa? Orang tua kita. Wa man salaha min abaihim, tapi yang bagaimana orang tuanya? Yang bejat apa yang soleh? Yang soleh kata Allah. Ya. Kemudian wa azwajihim, istri-istri mereka. Ya Allah, mudah-mudahan kita dikumpulkan sama bapak ibu kita, nenek moyang kita dan seterusnya, dan istri-istri kita yang mereka soleh dan saleh. Ya. Wa dzurriyyatihim, dan juga siapa? Dengan anak cucu keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya Engkau maha apa? Aziz, maha perkasa. Aziz di sini maksudnya apa? Maha perkasa, maha mampu untuk menyiksa mereka yang membangkang, yang bermaksiat. Itu makna aziz di sini. Engkau maha mampu untuk menyiksa mereka yang membangkang. Tapi Engkau maha hakim buat mereka yang bertaubat, beramal saleh. Engkau maha bijaksana. Engkau sangat bijaksana dalam menentukan hukum buat mereka, memberikan balasan buat mereka. Kalau mereka baik, pasti Kau kasih balasan yang terbaik. Waqihimus sayyi'at. Ya Allah, pelihara mereka dari perbuatan salah dan dosa. Pelihara. Wa man taqis sayyi'at, dan barang siapa yang Kau pelihara dari perbuatan dosa dan maksiat, yauma idzin, di hari tersebut, di hari kiamat, faqad rahimta, Engkau sungguh telah merahmati dia. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim, dan itulah keberuntungan dan kesuksesan yang besar, yaitu ketika seseorang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Baik. Kita mungkin pindah ke tanya jawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan apa? Kita akan masih berbicara tentang, karena belum selesai kita baca ya. Poin yang jim belum selesai kita baca ya. Belum selesai, baru kita lanjut yang dal. Yaitu apa? Malaikat itu datang ke majelis-majelis ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau bertanya, sisa waktu yang seperti ini, pertanyaan sebanyak ini nasib-nasiban ya jemaah ya. Jadi jangan terlalu berharap. Kalau dapat, alhamdulillah. Untuk syukur saya yang sabar. Anda kalau ngomong kayak gini jadi ingat siapa tuh? Imran bin Hittan. Pernah dengar gak tentang Imran bin Hittan? Imran bin Hittan ini kan seorang salaf yang dari segi tampang segen-segen. Maksudnya wajahnya itu gak ganteng, kayak saya lah, gak ganteng gitu. Jadi
Sering. Wow. Bener ya? Yang lain, apalagi Bapak Bakhtiar kan nggak pernah sama sekali. Ngacak bareng. Ngacak bareng. Orang salah ngacak bareng sama istrinya cuma sambil menyanjung-nyanjung, cantik banget. Jadi Imran bin Hittan ini pernah apa? Pernah ya, ngajak bareng sama istrinya. Disanjung istrinya, kamu cantik banget ya, dia luar biasa dan seterusnya. Ya. Sedangkan apa? Sedangkan dia sendiri apa? Tampangnya ya seronone gitu ibaratnya, seadanya gitu kan, subhanallah. Iyalah bang, ya walaupun mas ganteng, mas seadanya, saya cantik dan seterusnya, tapi yang penting mudah-mudahan kita bisa masuk surga bareng-bareng ya mas ya, gitu dan seterusnya. Ya, tapi ada yang lucu, istrinya bilang, ya mas seadanya, tampangnya saya cantik, ya mau nggak mau, ya maksudnya, insya Allah dengan cara kita bersyukur. Kan dia sang suami bilang, sang Imran bin Hittan mengatakan, ya mudah-mudahan kita diberikan kesabaran, misalnya dijadikan hamba yang bersabar dan bersyukur ya dia bisa masuk surga bareng. Kemudian apa kata istrinya nyeletuk? Ketika dia mengatakan, mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran dan sifat syukur ya dia bareng-bareng masuk surga ya dan seterusnya. Apa kata istrinya candain suaminya? Iya bang, abangnya yang bersyukur, guanya yang sabar. Maksudnya gue kan cantik ini, abang harus bersyukur dapat gue gitu ibaratnya. Sedangkan abang seadanya ya saya harus besar. Ada maksudnya orang salaf juga, wanita salafnya ada candaan sama suaminya. Tapi mudah-mudahan istri saya tidak bercanda seperti itu. Saya mau nanya keistimewaan sahabat Sa'ad bin Mu'adz dibandingkan sahabat yang lain, sehingga wafatnya bisa menggetarkan arsy. Maksudnya apa ini? Anak mau nanya apa? Oh iya, keistimewaannya. Sebenarnya yang sekali cintai, cukuplah menjadi keistimewaan buat Sa'ad bin Mu'adz ini adalah apa? Dia adalah termasuk minas sabiqin al-awwalin. Itu pertama, cukuplah ya. Belum lagi perjuangan dia, jihad dia bersama Rasulullah SAW yang panjang, setia menemani jihadnya Rasulullah SAW yang panjang. Cukuplah itu menjadi keistimewaan buat beliau. Ya. Walaupun sebagian ulama menyebutkan bahwa di antara ya keistimewaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Sa'ad bin Mu'adz ini adalah keteguhan beliau menghadapi kaumnya. Ya. Di mana di waktu itu kaumnya pada kafir. Ya. Kaumnya pada kafir dan beliau sudah masuk Islam, maka beliau tegas lantang mengatakan di hadapan kaumnya, apa dikatakannya mas beliau cintai? Laisa baini wa bainakum kalam, laisa baini wa bain, apa kata dia? Laisa baini wa baina rijalikum wa nisaikum kalam illa an tu'minu billahi wa rasulih. Tegas dia, luar biasa. Orang kan biasanya kalau satu kampungnya, satu kabilahnya itu pada kafir, biasanya kan susah untuk ini ya. Biasanya ikut juga ya, terwarnai kan biasanya. Tapi dia kekeh, teguh dengan keimanannya. Walaupun sekampungnya dia, sekabilah dia kafir semua, tapi dia teguh. Sampai-sampai dia bilang apa dia mas beliau cintai? Ketika dia sudah Islam, karena dia kan pembesar juga di kaumnya. Apa dia bilang dia mas beliau cintai? Lihat keteguhannya Sa'ad bin Mu'adz. Ya, dia katakan apa? Ya, demi Allah saya tidak akan pernah berbicara sama seorang di antara laki-laki di kalangan kalian dan satu orang pun di kalangan perempuan di kalangan kalian. Saya pokoknya putus bicara kita. Enggak ada omongan. Saya enggak akan pernah bicara walaupun sepatah kata dengan seorang di antara kalian, laki dan perempuan, enggak bakal sampai kalian mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tegas ya, luar biasa. Keistimewaan luar biasa. Kalian kalau mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, saya akan kembali bicara seperti dengan kalian seperti biasa. Tapi kalau kalian tidak mau beriman, kita putus. Nggak ada ngomong, nggak ada tegur-teguran di antara kita. Luar biasa. Ya. Dan masya Allah jangan sekali cintai. Dijelaskan juga oleh ahli ilmu. Kenapa sih Sa'ad bin Mu'adz itu arsy itu bergetar ketika dia mati? Satu, kenapa? Karena apa? Arsy itu sampai bergetar karena Allah senang. Allah bahagia dengan naiknya rohnya siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Karena senangnya, antum kan kalau lagi senang, mohon maaf ya, antum kalau lagi senang bahagia,
itu kadang-kadang nggak peduli apa di sekelilingan, maksudnya geraknya, waduh masya Allah, akhirnya gubrak-gubrak antum, paham ya maksudnya coba? Antum kalau lagi senang itu kan nggak nyadar apa yang di sekeliling itu kadang jatuh, masya Allah, alhamdulillah ya, masya Allah, arsy itu sampai bergetar. Kenapa? Lihub kata para ulama, lihubbillah li Sa'ad, yaitu saking cintanya Allah kepada siapa? Sa'ad. Dan rohnya sebentar lagi akan naik, maka Allah senang bahagia sampai bergetar arasnya. Di sisi lain aras sendiri juga senang karena naiknya rohnya siapa? Hamba Allah yang salihin, yang setia berjuang bersama Rasulullah SAW ini, senang dia masih dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia dia. Ya, itu yang bisa saya sampaikan Allah Ta'ala. Tapi cukup sebenarnya jadi keumuman beliau, keistimewaan beliau, bahwasanya beliau termasuk dari siapa? As-sabiqun al-awwal, orang-orang yang pertama-tama ya masuk Islam, yang masuk dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, dalam surah Al-Munafiqun, saat mayat sudah meninggal mereka minta dikembalikan ke dunia barang sebentar. Betul, Allah berfirman, apa kata Allah SWT, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, ya kan? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, ya. Kemudian apa? Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya. Kemudian dikatakan di sini barang sebentar saja, maksudnya supaya bisa infak. Apakah maknanya? Mengapa bukan minta agar bisa sholat, puasa, zakat, umroh, haji, tapi yang dia minta apa yang dia minta orang, apa katanya? Yang dia minta yang sudah meninggal agar bisa bersedekah. Paham saya maksudnya, ya? Paham maksudnya ya? Maksudnya kenapa orang yang mau meninggal tuh kok dikatakan dalam Al-Munafiqun tuh diminta dikembalikan sebentar untuk bisa apa? Maksudnya supaya bisa bersedekah. Kenapa? La usolliyanna, la ahujjanna, ya, la ahtamiranna, saya akan umroh, saya akan haji, saya akan sholat. Kenapa enggak sholat dan yang lainnya? Tapi la asaddaqanna, saya akan apa? Benar-benar bersedekah, bahkan pakai tasdid menunjukkan banyak. Kalau dikatakan la atasaddaqan, kalau dia katakan saya la atasaddaqan, maksudnya saya akan bersedekah, ya sedekah biasa. Tapi kalau la asaddaqan pakai tasdid berarti menunjukkan apa? Dia akan begitu banyak bersedekah. Kenapa? Kenapa yang dia minta sedekah balik untuk bisa bersedekah? Kenapa enggak yang lain sholat dan seterusnya? Jelas bahwasanya sedekah itu mutaaddi, faidahnya mutaaddi. Ya, kalau sholat kan orang sholat sama kayak tadi. Kalau orang sholat sama kayak ilmu. Kalau sholat ya ilmu. Kalau ilmu kan untuk orang tersebut manfaatnya juga untuk orang lain. Sama kayak sedekah, iya enggak? Sedekah itu manfaatnya, pahalanya kembali kepada orang bersedekah toh. Dan juga apa? Manfaatnya luas untuk orang lain, iya enggak? Paham enggak maksudnya cinta? Itu dia mutaaddi, nular manfaatnya, tidak hanya khusus untuk orang bersedekah tadi, tapi dinikmati juga manfaatnya oleh orang lain. Dan yang lebih besar lagi, kenapa kok mereka minta bersedekah? Karena nanti di hari kiamat kata Rasulullah, ar-rajulu tahta dhilli sadaqatih, seseorang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya. Maka orang semakin banyak dia bersedekah, makin lebar naungannya. Ya. Jadi orang itu naungannya di mahsyar nanti di hari panas itu apa? Tergantung dengan apa? Level sedekahnya dia masih dicintai. Jadi karena dia tahu keistimewaan sedekah, maka dia minta agar dibalikkan untuk bisa bersedekah. Dia masih dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya. Allah Ta'ala tidak bisa menjawab. Saat di akhirat nanti apakah ada siang atau malam atau pagi terus atau siang terus atau maunya apa? Atau malam terus Ustaz? Jawabannya Allah Ta'ala yang dijelaskan oleh para ulama di apa? Di mana? Di akhirat tuh nggak ada siang, nggak ada malam. Maksudnya nggak ada apa? Nggak ada istilah siang malam. Ya, tidak seperti di dunia, ya kan? Matahari muncul siang, matahari terbenam malam. Di akhirat ada matahari nggak? Idza syamsu kuwirat. Matahari diapain? Digulung.
dibuang kemana? Ke neraka. Dibuang ke neraka oleh Allah Jalla. Bulan juga sama dalam hadis Bukhari, syamsu wal qamar muqawwaran yaumil qiyamah. Dalam hadis yang ditambahkan oleh Imam Al-Albani sahih juga bahwasanya apa? Tsumma alqiya fin nar. Matahari dan bulan itu digulung nanti pada hari kiamat, kemudian dua-duanya dibuang ke dalam neraka untuk menambah bahang, ya. Dan di sisi lain karena Imam Khattabi katakan anak asal bulan dan matahari itu penciptaannya sebagian dari api neraka jahanam, dibalikkan kepada asalnya, ya. Berarti apa? Ada siang ada malam enggak? Ya. Ya. Tidak ada. Tapi mereka mengenal sudah masuk, maksudnya mereka mengenal sudah pagi dan sore itu di surga itu mengenalnya dari mana jemaah? Dengan sendirinya gorden-gorden jendela surga itu jemaah, dengan sendirinya dia nutup. Jadi kalau dia nutup gorden-gorden jendela surga itu, karena Ibnu Abbas katakan surga itu memiliki foraj, memiliki manfaat, punya apa? Punya jendela-jendela ventilasi. Ya. Jadi dengan tertutupnya gorden di istana-istana Bapak Ibu kalau masuk surga Allahumma amin, dengan tertutupnya gorden tersebut, oh berarti udah sore, masuk waktu malam. Kalau terbuka berarti sudah apa? Sudah apa? Sudah pagi. Itu cerita yang ada. Sedangkan apa? Siang malam sudah nggak ada. Ya, tidak berlaku. Tapi ingat, ya. Coba sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di surga itu terang terus. Jadi jangan mikir pas saya bilang kalau sudah tertutup gorden berarti sudah sore, gelap berarti di surga kagak. Tidak ada gelap-gelap kan di surga. Itu hanya untuk menandai waktu di surga. Ya. Bahwasanya apa? Masuknya waktu sore itu karena apa? Tertutupnya gordennya, kemudian sitar itu dan terbukanya sitar gorden itu menunjukkan apa? Masuknya waktu pagi. Tapi ketika masuk waktu sore gelap enggak? Tidak. Terang terus dalam surga itu. Sebagian ahli ilmu mengatakan dari mana sumber pencahayaan di surga itu? Nurul Arsh, dari cahayanya Arsh. Ini dijelaskan sebagian ahli ilmu. Allah Ta'ala wa'alam. Yang dimaksud sejauh jarak perjalanan itu di dalam hadis jaraknya kalau kita sekarang dari mana sampai mana. Waduh, ini membebani saya dari sesuatu yang saya tidak mampu kalau ya. Begini aja, simpel aja. Sekarang yang nanya, antum jalan dari dari Depok ya, antum jalan selama misalnya sebau surga misalnya bisa dicium sejarak berapa? 40 tahun perjalanan kata Rasulullah dalam hadis Bukhari. Ya sudah, sekarang antum coba jalan dari Depok ya selama 40 tahun antum nyampe mana baru antum WA saya. Di WA saya gitu kan. Ustaz, saya sudah nyampe di sini nih. Ya, sudah nyampe 40 tahun perjalanannya. Nah, baru anak enggak bisa mikir kalau ini pusing saya. Sama kayak orang yang nanya, Ustaz, bisa nggak orang hidup di planet Mars atau apa dan seterusnya? Katanya bisa itu hidup di planet Mars selain di bumi. Ya sudah, Ustaznya jawab, udah kamu naik dulu ke Mars, nanti kalau udah nyampe SMS saya bisa apa enggak gitu. Udah nyampe dia bisa nyampe. Apakah penghuni surga itu ada tidur? Tidak ada tidur. Di surga itu nggak ada tidur. Di alam kekekalan itu nggak ada tidur. Penghuni surga nggak ada tidurnya. Sudah cintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada tidur. Kenapa nggak ada tidur? Karena di surga nggak ada capek. Antum tidur di dunia kenapa? Lepar capek. Ya kan? Makanya butuh istirahat capek. Di surga nggak ada capek, seger terus, melek terus. Karena nggak ada tidur. Nggak ada buang hajat, ya, nggak ada sakit, nggak ada demam, nggak ada galau, dan yang lain-lainnya nggak ada. Pokoknya, ya, na'imun fi na'im. Pokoknya nikmat di atas nikmat. Dan tidak ada tidur di dalam surga. Dan tidak ada sakit, ya, yang mesti dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sedangkan kalau di kajian pada tidur. Padahal itu bagian dari taman-taman surga. Oh, ini kayaknya mau ada yang mau disentil ini kayaknya. Mungkin ada yang tidur di majelis, ada yang tidur tepat dia nulis.
Bismillahirrahmanirrahim doa ya, maksudnya asyik dengan tidurnya, tidak menghargai ilmu namanya, tidak menghargai ilmu dan tidak menghargai ahli ilmu. Kalau memang terasa kantuk, apa susahnya untuk izin sebentar, udah berwudu, insya Allah hilang kantuk. Kayaknya udah ada ya, belum? Ya kita sampai ada, karena banyak banget nih. Bolehkah kita memusnahkan ayat Al-Quran pada undangan yang sudah tidak terpakai? Emang di undang-undangan adanya? Biasanya ada ayat-ayat. Apa itu? Oh, pernikahan biasanya ya. Wamin ayat ini anak kalau begitu. Min azwajikum. Begitu ya. Maka iya, kalau seandainya kita menemukan seperti itu, maka Allah Ta'ala kita musnahkan, entah dengan kita bakar, ya, atau kita gosok-gosok ayatnya dan sampai hilang dan seterusnya, ya. Namun kalau bisa dibakar ya itu yang terbaik, ya. Yang penting dihilangkan, gitu kan, ya. Kalau dibakar juga nggak masalah. Sebagaimana yang dilakukan di zaman siapa? Utsman bin Affan, ketika beliau mengumpulkan Al-Quran, ya, di zaman beliau, maka apa? Mushaf-mushaf yang lain itu diapain? Dibakar oleh beliau. Ada sahabat yang ngeyel waktu itu gak mau bakar, Abdullah bin Mas'ud, mushaf dia gak mau dia bakar. Maksudnya dengan tulisan. Jadi kan para sahabat sebagian menulis ayat-ayat dari Rasulullah kan. Yang kadang-kadang di salah-salah ayat itu dikasih apa? Keterangannya, tafsirnya. Ya gitu kan. Maksudnya Rasulullah bilang abba, apa itu abba misalnya. Maka ditulis abba, bubut atau apa misalnya. Yang gak jelas maknanya mereka. Nah, dikhawatirkan kalau seandainya itu masing-masing dengan mushaf masing-masing, nanti dikhawatirkan bahkan sampai saling ini kan waktu itu berantem membanggakan mushaf masing-masing. Ada yang membanggakan mushaf Musa, ada yang membanggakan Ubay bin Ka'ab, ya Ubay bin Ka'ab dan seterusnya. Ada yang membanggakan mushafnya Ibnu Mas'ud dan seterusnya. Maka Utsman bin Affan melihat perselisihan itu harus ada solusi ini, maka diputuskan untuk dikumpulkan Quran dengan satu mushaf Utsmani istilahnya, tidak pakai titik, tidak pakai harokat. Ya. Maka fatabayanu bisa juga dibaca fatasabbatu misalnya kan, ya. Karena gak ada titik, gak ada harokat dulu, makanya terjadi perselisihan apa? Qiraat gitu kan, karena gak ada titik. Yang cintai Allah SWT. Dan Utsman lakukan itu juga untuk apa? Untuk menghormati qiraat-qiraat yang ada. Karena bacaan Quran itu gak turun dengan satu lagot kan, gak turun dengan satu dialek toh. Maka untuk menghormati itu, maka Utsman bin Affan gak kasih titik, gak kasih harokat ya sekalian cintai. Kalau sampai sekarang gak pakai titik harokat, sekarang yang sudah lengkap titik harokat saja nggak bisa baca kan sebagian orang. Bagaimana kalau nggak pakai apa titik sama harokat? Jadi musibah lagi. Ya, itu jemaah sekalian cinta kalau sementara. Ya, jadi apa kata yang tadi tuh? Boleh nggak? Maka Allah